Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, Muhammad Siswan Irfandi. Di kesempatan kali ini aku akan coba membahas soal-soal yang udah teman-teman kerjakan kemarin. Ya, beberapa soal dan juga nanti aku akan kasih tips-tips dan juga ini ya, nggak hanya terbatas dari soal yang kemarin juga. Aku pengen coba kasih ke teman-teman nanti tipe-tipe soal yang lain kayak gitu. Dan jadi kita itu kayak sistem kuis lah nanti. Sehabis 10 soal ini nanti aku akan coba kasih soal lagi kayak gitu. Nah, harapannya di sini teman-teman pada nyimak dengan baik dan benar. Dan kalau emang kurang paham, silakan langsung chat di kolom komentar kayak gitu ya. Terus juga ini sedikit karena emang yang ini ya, yang minat dan juga yang apa namanya menyempatkan waktunya di sore kali ini kayak gitu. Karena mungkin banyak yang masih sekolah atau capek gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini udah pulang sekolah, capek, tetap mengusahakan buat hadir di sini juga it's okay kayak gitu. Ini hal yang bagus buat teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita bahas, coba nih ya, aku ingin ini deh, buat teman-teman coba diganti ya namanya, misalkan nama underscore nama kampus ya, misalkan di sini ada Kak Tiara, Kak. Jadi diubah Tiara underscore ITB atau Teresia underscore UGM atau Sofia underscore ITS. Coba deh, aku kasih waktu teman-teman buat merename namanya ya. Coba nih biar kita tahu mana teman-teman mau masuk mana nih. Ada UNJ, Unpad, UGM, Unsud. Yuk teman-teman coba dulu yuk namanya yuk. Oke, aku cek dulu lagi ya ini. Nah, UP, UNS, ITS, UNY, UPI. Nah, UPI ini dekat dengan ini ya, ITB ya, karena aku ITB terus juga kalau dari ITB itu naik dikit udah ke UPI kayak gitu. Ada juga Unpad, juga nggak jauh-jauh dari ITB kayak gitu. Kalau Undip Semarang ya, UGM Jogja, UB Malang, UNS itu Solo ya, Untirta. Oke, sip. Nah, kita akan mulai ya. Ini tipe soal. Bentar, aku mau cek dulu. Ini suaraku jelas apa enggak nih? Coba teman-teman tulis di kolom komentar nih. Jelas enggak nih ya? Coba tulis dulu dong. Oke, jelas ya. Oke, cekidot. Nah, ini aku juga off cam juga, biar teman-teman fokus ke layar ya, nggak fokus ke muka aku yang berantakan. Nggak sih bercanda, biar apa namanya ke layar aja lah kayak gitu. Biar aku juga sendiri agak enak. Nah, nomor satu, jelas, bukan jelaskan, 15% dari 0,8 sama dengan 40% dari berapa, kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya soal-soal TPS yang cuman perlu coret-coret ya, karena nggak usah dihitung, cuman kita nanti perlu coret-coret kayak gitu. Nah, kita coba hitung ini 15%, artinya 15/100 ya. Langsung teman-teman ubah gini aja kan. Nah, berarti dikali ya, dari 0,88/10 itu sama dengan 40%-nya dari berapa? Nah, ini ada tanda sama dengan, berarti 40% dari TTTT harusnya equal kan, antara yang apa namanya sisi kanan sama sisi kiri kayak gitu kan. Nah, ini yang ditanyain kotaknya ini berapa kayak gitu kan. Nah, berarti teman-teman harus apa nih? Coret-coret gitu kan. Ya kan? Nah, ini kan coret-coret. Berarti di sini coba deh ini 100 dihilangin, terus ini 100 dihilangin. Terus ini dibagi atau gini ya, yang diminta kotaknya ya, berarti ya.
Nah, ini didapatkan apa? 40 kotak sama dengan apa di sini? Di sini kan bisa bagi 5, 2, bagi 5 dapat 3 ya. Nah, bagi 8 bagi 2 dapat 4. Nah, ini berarti 12. Sama dengan 40 kotak. Nah, kotaknya berapa? 12 per 40 kan. Nah, itu 0,3 kayak gitu. Atau teman-teman bisa ubah dulu di sini dibagi 4 dapat 3, dibagi 4 dapat 10. Nah, 3 per 10 0,3. Kayak gitu kan. Jawabannya yang D. Ini soal yang gampang. Dan tipe soal ini tuh sama kayak gini. Biasanya itu ada tipe yang lain, tipe lain itu kayak gini, teman-teman. 16% dari 0,127354 itu hubungannya apa sama 0,12734% dikalikan 16 kayak gitu. Nah, teman-teman, ini adalah tipe yang ini ya, apa namanya, soal yang kayak persen-persenan itu ada yang tipe kayak gini. 16% dari ini itu hubungannya apa sama 0,12734% dari 16. Nah, ini biasanya ini misalkan A, ini B ya. Nah, biasanya di opsinya itu A lebih besar daripada B, B kurang dari B lebih besar dari A, kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman soal kayak gini itu, ntar aku lanjutin dulu. Nah, ini kalau ada soal kayak gini, kalau angkanya sama, ya angkanya sama, ini berarti jawabannya apa? Yang C kayak gitu kan. Nggak perlu dihitung karena ini sifat matematika kayak gitu kan. Sifat matematika. Kalau teman-teman tuliskan yang ini 16% dari ini artinya apa? 16 per 100. 16 per 100 dikalikan 0,12734. Nah, apa hubungannya sama yang ini kan? Nah, ini tuh kelihatannya beda ya, tapi sebenarnya sama. Ini kan kalau teman-teman tulis 0,12734% artinya per 100 dikalikan 16. Ya kan? Ini kan sama. Ini dikalikan ini dibagi dengan 100. Nah, ini kan sama, cuman dibalik aja kan. Nah, ini berarti tandanya sama dengan kayak gitu. Nah, biasanya angkanya itu dibuat apa namanya? Berantakan, dikira sulit padahal gampang kayak gini. 15% dari 43 itu hubungannya apa dengan 43% dari 15. Nah, kalau angkanya sama ya berarti ini sama dengan aja kayak gitu. Karena yang sisi ini misalkan ya, ini A dikalikan B per C, yang sisi sebelah kanan itu B dikalikan A per C kayak gitu ya kan sama aja kan ini. Nah, ini mungkin tipe soal yang bentuknya kayak persen-persenan ini ya. Jadi ya teman-teman jangan terkecoh aja kayak gitu. Oke, kita lanjut nomor 2. Pak Oga membeli satu lusin ballpoint seharga 30.000 untuk dijual kembali. Karena Pak Oga ingin cepat kaya, Pak Oga menginginkan keuntungan 20% dari hasil penjualan seluruh ballpointnya. Besar harga yang harus dicantumkan Pak Oga untuk setiap pulpen agar keinginan tercapai adalah, nah gini, Pak Oga membeli satu lusin ya, satu lusin. Ini seharga 30.000. Nah, Pak Oga menginginkan keuntungan 20% dari penjualan seluruh pulpennya. Jadi dari yang 30.000, Pak Oga mau jual nih, sehingga dia mendapatkan keuntungan 20%. Misalkan ini satu lusin ya, satu lusin. Setelah keuntungan 20%, ini menjadi X rupiah lah. Nah, yang diminta di soal ini, satu lusin ini dijual per bijinya itu berapa? Per bijinya berapa? Kayak gitu ya. Biar menghasilkan X rupiah yang merupakan keuntungannya 20%. Nah, kayak gitu kan. Ya kan?
Oke. Nah, ini tuh ilustrasinya kayak gitulah ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini aku tulis di sini caranya. Nah, caranya gampang. Teman-teman itu harus menghitung nilai keuntungan 20% dari 30.000 ini berapa kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman itu kalau ini ya, kalau diskon ini hubungannya sama diskon ya. Kalau teman-teman dapatkan diskon itu gimana? Misalkan di sini ada, aku coba analogikan yang lain ya. Misalkan ini suatu baju lah ya. Ini dapat 20% diskon dari harga normalnya 100.000. Nah, 100.000. Teman-teman biasanya ngitungnya apa? 100.000 dikurangi 20% dikalikan 100.000 enggak sih? Gini kan? Ya kan? Nah, atau teman-teman cara cepatnya gimana? Ya ini, kalau baju ini harga normal itu 100%, kalau didiskon 20% artinya apa? Teman-teman tinggal membayar berapa? 80%-nya kan. Ya udah berarti 80% dikali 100.000. Nah, ini ada dua cara kayak gitu. Nah, sama berarti kalau teman-teman soal seperti ini, kalau Pak Oganya pengen cepat kaya dengan keuntungan 20%, artinya apa? Ya Pak Oga harus membeli apa ya? Keuntungannya nanti sebesar gini, 30.000 ya kan, ditambah 30.000-nya dikalikan 20% kayak gitu kan. Nah, ini nanti dapetin suatu nilai kotak lah atau nilai berapapun. Nah, nanti dari sini itu kalian dapetin penjualan kotaknya. Nah, kotaknya ini harus dibagi dengan 12. Karena apa? Nanti ini dijualnya per biji kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Bentar. Berarti kalau penulisannya gimana di sini? Berarti 1 ditambah 20% atau kalau 20% itu 0,2 ya. Ya kan? 0,2 kayak gitu. Nah, itu dikalikan 12. Dikalikan sama 30.000. Kayak gitu. Nah, sehingga didapatkan menjadi berapa di sini? 36.000. Jadi keuntungannya 20% itu menjadi 36.000. Nah, 36.000 ini Pak Oganya itu satu lusin. Nah, kalau dia mau menjual per biji, itu berarti tinggal apa? Dibagi 12 saja kan, dibagi 12. Jadi dihasilkan 3.000 nilainya kayak gitu. Atau sebenarnya ini apa namanya? Tinggal ini bukan dikali 12 nih. Harusnya 1,2 ini dikali 30.000 gini aja kan. Atau teman-teman ya bisa 30.000 dikalikan ditambah 30.000 dikalikan 0,2 kayak gitu. Ya bebas saja. Intinya gini lah ya. Ini soal-soalnya kayak diskon-diskonan gitulah. Yang A jawabannya. Ya kayak tadi kalau gini, aku kasih tahu juga kalau diskon ini apa? Mengurangi dicatat ya, mengurangi harga bayar. Teman-teman harus ingat, diskon itu mengurangi harga bayar. Kalau didiskon 20%, artinya teman-teman misalkan didiskon ini ya, off 20%. Artinya teman-teman harus membayar 80%. Beda dengan tax atau tax ya, atau bacanya apalah, ini pajak lah ya. Nah, pajak ini apa? Menambah biaya teman-teman. Nah, kalau teman-teman dikasih pajak 20%, artinya teman-teman membayarnya sebanyak berapa? 120% lah ya. Atau 1,2 dari harga yang teman-teman dicantumkan kayak gitu. Jadi yang perlu diingat, diskon itu mengurangi harga bayar, kalau pajak itu menambah harga bayar kayak gitu. Dan yang jangan sampai ntar dibilang didiskon 20% lalu kena pajak 5%. Nah, teman-teman dikurangi semua kayak gitu. Padahal pajak itu menambah harga yang harus teman-teman bayarkan kayak gitu. Nah, ini yang harus dicatat. Oke, ini soal masih gampang lah ya.
Cuman tadi itu dari harga satu lusin ini mau ditingkatin 20% jadi X. Nah, X ini udah untung 20%, tinggal dijual per bijinya, berarti dibagi 12 kayak gitu. Ya udah, jawabannya adalah yang A. Oke, paham ya teman-teman ya. Nomor 3 nih. Nah, ini adalah soal diagram Venn. Ini aku jelasin dulu. Misalkan A, B, dan C berturut-turut adalah himpunan bulan pada tahun 2021 yang memiliki setidaknya 29 hari. Berarti A-nya ini setidaknya memiliki 29 hari. Atau kurang dari sama dengan 29 kan. Setidaknya berarti 29 ikut. Nah, yang B, himpunan bulan pada tahun 2021 yang memiliki kurang dari 30 hari. Nah, yang B itu berarti kurang dari 30 hari. Nah, yang C dia apa? Yang C, himpunan bulan pada tahun 2021 yang memiliki tepat 31 hari. Berarti yang C ini sama dengan 31 hari. Nah, manakah yang merepresentasikan himpunan A, B, dan C? Nah, kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus ngecek ya. Jadi setidaknya 29 hari, yang B itu 30 hari, yang C itu sama dengan 31 hari kayak gitu. Nah, teman-teman bisa mendata nih, misalkan yang A nih, yang A itu teman-teman harus paham. Di sini apa? Himpunan bulan pada tahun 2021 yang memiliki setidaknya 29 hari. Setidaknya 29 hari. Berarti dia lebih dari sama dengan berarti dia lebih dari sama dengan ya. Setidaknya 29 hari. Artinya dia itu paling dikit 29 hari, 30 hari boleh, 31 hari boleh. Berarti apa? Bulannya Januari, terus Maret, April, Februari nggak ikut ya, karena Februari rata-rata 28 ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, yang B ini apa? Dia apa? Himpunan bulan pada 2021 yang memiliki kurang dari 30 hari. Nah, biasanya ini apa? Februari kan? Nah, ini kan Februari ya. Nah, yang C, dia apa? Himpunan bulan pada tahun yang memiliki tepat 31 hari. Nah, ini ada apa? Januari, terus Maret, Mei. Sebenarnya ini kadang tuh yang bikin susah soal-soal kayak gini tuh persepsi kita ya tentang berakhirnya tanggalan gitu ya. Maksudnya gimana Mas kayak gitu. Nah, kadang gini kan, kita tuh ini kan gini, pada 2021. Nah, teman-teman kalau nggak lihat kalender tahu nggak Januari itu habis di 30 apa 31, terus April habis di 30 apa 31. Nah, ini paling teman-teman pakai bantuan yang jari itu ya. Yang kalau dia itu munculnya terlalu tinggi itu 31, terus kalau yang dalam itu 28 atau 29 kayak gitu kan. Atau 30 lah ya kayak gitu. Nah, ini aku juga sebenarnya agak gimana gitu untuk melihat soal kayak gini kan. Karena mungkin teman-teman tuh yang pasti tahu yang ini, yang B. Kalau kurang dari 30 ya pasti teman-teman jawabnya itu Februari. Nah, kalau yang A sama yang C ini kan teman-teman misal nggak tahu nih, yang A itu cuma Januari terus Maret, tiba-tiba teman-teman tulis Juni, Juli gini kan. Dan ini kan juga ya sah-sah aja ya, karena teman-teman juga nggak lihat tanggalan kan, nggak lihat kalender gitu kan. Nah, ini makanya soalnya gimana gitu. Nah, kalau teman-teman lihat berarti apa di sini? Ada irisan. Yang ada irisan itu yang mana? Yang ada irisan. A sama C kan. Nah, A sama C ini berarti harus ada irisan. Jadi kalau ada irisan berarti kalau di diagram Venn itu kayak gini. Aduh, sorry, gambarnya terlalu jelek banget nih. Kalau ada irisan itu kayak gini, atau dia di dalamnya ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi A sama C harus ini di dalamnya. Oh, ternyata A sama C, aku cek dulu di sini, ini sama, ini dalamnya ada, ini dalamnya ada, ini dalamnya ada, ini dalamnya ada. Berarti semua ini ya, ada irisan C-nya ya. Terus kalau B-nya itu Februari. Nah, Februari ini dia tuh
sendiri kan, nggak ada irisannya kan, nggak ada irisan di A, nggak ada irisan di C. Nah, berarti Februari ini harus ada sendiri. Berarti jawabannya yang B. Nah, untuk yang A ini salah, yang C ini salah, yang D ini salah, yang E ini salah. Kenapa? Yang A ini dia setidaknya 30 hari ya tadi ya bilangnya. Setidaknya 30 hari. Berarti setidaknya 29 hari. Berarti dia itu lebih dari sama dengan 29 hari. Nah, ini nggak ada bulan Februari di dalamnya harusnya kan. Nah, kalau teman-teman cek yang C ini, Februari masuk di golongan A, ini kan salah. Februari kan 28, ya kan? Nah, sedangkan yang A ini himpunan dari lebih dari sama dengan 29. Berarti nggak boleh B ini masuk ke A kayak gitu. Nah, yang A ini juga nggak boleh. B-nya ini ada sebagian masuk yang di A kan. Nah, yang D ini juga B-nya masuk di sebagian A. Nah, yang E ini juga B-nya malah semuanya masuk di A. Salah kan? Nah, maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini harus teman-teman teliti aja sih kayak gitu. Meskipun kalian nggak menyebutkan bulannya, teman-teman nggak menyebutkan bulannya di sini ya. Tapi kalau mendapati clue yang B aja itu Februari, otomatis teman-teman nggak bakal gabungin A ini dengan B, nggak bakalan digabungin. Kenapa? Karena ya A itu himpunan yang memiliki harinya 29, yang B itu malah mentok 28 kayak gitu kan. Pasti nggak mungkin ada yang beririsan kayak gitu. Nah, pasti teman-teman jawabnya yang B kayak gitu. Harusnya ya kayak gitu. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini lebih ke sifat dari himpunan aja ya, ini teman-teman bisa apa namanya Google aja nanti. Itu gini. Kalau ada A min B, himpunan A min B itu rumusnya apa? Himpunan A dikurangi himpunan A irisan B kayak gitu. Oke. Kalau himpunan A dikurangi irisan B, A min B. Oke. Kalau teman-teman gambar, kalau diagram pen kan gini. Ini A, ini B. Nah, A min B itu yang mana? A min B itu yang ini. Nah, kalau aku jelasin di diagram Venn ya. Jadi sifat ini teman-teman nggak perlu hafal, tapi teman-teman bisa ekstrak dari diagram Venn. Nah, kalau teman-teman amin B itu ibaratin gini, nilai A yang udah dicaplok oleh B kayak gitu. Nah, gini kan. Nah, artinya apa? Dia tersisa apa? Nilai amin B. Ya ini yang tersisa. Nah, ini adalah nilai amin B kayak gitu. Kayak gitu, kayak aku selalu jelasin kayak teman-teman punya donat gini kan, terus diminta temennya, nah diminta, nah ini sisa amin B itu ini dimakan sama temennya. Nah yang teman-teman pegang ini sisanya ini amin B-nya sama. Kalau ada yang himpunan ini amin B gimana? Amin B adalah nilai A yang udah dimakan oleh B gitu aja lah ya. Nah berarti sisanya yang mana ya? Yang ini yang nggak dimakan kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau diekstrak ke rumus itu bisa aja gini. Ini ada A, ini ada B. Nah, kan yang dihasilkan ini kan, yang dihasilkan ini. Coba teman-teman cek di layar. Nah, ini kan. Artinya apa? A min B itu apa di sini? A, himpunan A yang secara keseluruhan aku arsir warna kuning ini ya. Nah, dia itu dikurangi dengan A irisan B. Nah, A irisan B itu yang mana? Yang ini kan. Nah, maka benar kan yang jawabannya itu apa? Yang ini kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ngebuktikan rumusnya itu pakai diagram Venn bisa kayak gitu. Jadi A minus B adalah himpunan A dikurangi himpunan dari A irisan B. Jawabannya kan ini, ya kan? Nah, ini itu sama dengan, aku ulangi lagi, himpunan A secara keseluruhan, ya ini yang ini. Terus dia dikurangi dengan apa? A irisan B. A irisan B itu yang mana? Yang mana? Yang ini kan. Nah, maka jawabannya tinggal apa? Ya, jawabannya tinggal yang ini. Nah, yang ini A min B. Benar kan?
Nah, jadi teman-teman ini tuh nggak perlu hafalan, tapi teman-teman gambar diagram Venn-nya aja tahu kayak gitu. Nah, ya udah berarti di sini didapatkan apa? A min B itu katanya apa? 13. Kalau teman-teman buat berarti himpunan A dikurangi himpunan A irisan B itu sama dengan 13. Nah, sorry kok tulisanku jadi jelek gini sih. Bentar ya. A irisan B kayak gini kan. Nah, terus teman-teman harus ada juga B min A, himpunan B dikurangi A. Berarti apa? Himpunan B dikurangi B irisan A kayak gitu. B dikurangi B irisan A sama dengan berapa di sini? 8. Nah, yang diminta adalah apa? Yang diminta A min B kayak gitu kan? Ya kan? Nah, teman-teman coba yang diminta apa? A min B. Ini A, ini B, yang diminta ini kan. Otomatis teman-teman harus apa? Bisa aja teman-teman pindahkan ruas dulu kan di sini. Atau teman-teman ini langsung dikurangi kalau nggak bingung. Tapi kalau bingung gini caranya. Berarti himpunan A ini sama dengan A min B ini ditambah dengan ini kan. Ditambah dengan A irisan B gini kan. Sama dengan 13. Yang himpunan B sama dengan berarti ini apa? B min A. B min A ditambah yang ini kan. B irisan A sama dengan 8. Nah, yang dikurangi ini kan. Ini kurangi ini. A dikurangi B itu sama dengan ini yang sama dengan 13 dikurangi ini yang sama dengan 8. Kayak gitu. Berarti tinggal 5. Jawabannya adalah yang A. Ya udah gini ya. Kenapa dia kok langsung apa namanya mengurangi? Karena teman-teman nggak perlu tahu di sini A irisan B berapa, himpunan A min B berapa, terus himpunan B min A berapa, B irisan A berapa, nggak perlu tahu. Yang teman-teman perlu tahu ini dikurangi ini. Otomatis kalau dia udah ada nilainya 13, yang ini 8, ya tinggal ngurangi aja gitu loh. Nggak usah ribet-ribet. Teman-teman mikir gini, A dikurangi B, ini ya berarti himpunan A dikurangi B, terus dikurangi yang ini kan. B dikurangi A, terus ditambah A irisan B, dikurangi B irisan A, nggak perlu repot-repot. Kenapa? Karena suatu nilai yang ini itu udah direpresentasikan 13. Yang ini udah direpresentasikan 8. Nah, kalau yang diminta A dikurangi B yang ini aja, ya udah berarti otomatis 13 dikurangi 8, hasilnya 5 kayak gitu. Jawabannya adalah yang A. Bisa lah ya. Yang perlu teman-teman ubah tadi di sini yakni ini aja. A dikurangi B ini menjadi apa? Himpunan A dikurangi oleh himpunan A irisan B. Segini aja. Kata kuncinya di sini. Nah, yang dimintakan ini. Kayak teman-teman mengerjakan soal persamaan kuadrat. Kalau teman-teman mengerjakan soal persamaan kuadrat kan gini ada. A plus B kuadrat itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, biasanya yang ditanyakan bukan nilai A plus B kuadrat, tapi apa? A kuadrat ditambah B kuadrat itu apa kan? Ya berarti teman-teman harus ubah menjadi A plus B kuadrat, yang ini pindah ke ruas kiri kan, dikurangi 2AB kayak gitu. Nah, sama persis kayak soal di atas. Himpunan A min B itu apa? Himpunan A dikurangi himpunan A irisan B. Himpunan B min A itu apa? Himpunan B dikurangi himpunan B irisan A. Kayak gini kan. Terus dikurangi. Nah, kayak gini. Ini dapat himpunan A dikurangi himpunan B. Ini pasti habis-habis, yang ini habis-habis. Kenapa? Karena itu udah diberikan nilainya. Di sini 13, di sini 8. Berarti tinggal 13 dikurangi 8, 5. Kayak gitu. Gampang lah ya. Oke, chill lah ya, chill. Nomor 5. Nah, ini soal bonus ya. Kalau teman-teman soal tentang perpangkatan gini berarti
bonus lah ya. Ini eksponen kan. Ini kan suatu eksponen aja kayak gitu. Yang perlu teman-teman ingat kalau ada eksponen itu gini. A pangkat X dikalikan A pangkat Z itu sama dengan A pangkat X plus Z. A pangkat X dibagi A pangkat Z dengan A pangkat X min Z. Gini-gini aja kan. Terus kalau ada A, ini di akar, ini M, ini N, berarti apa? A pangkat M per N, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya main ini aja kalau eksponen. Nah, berarti kalau yang ini katanya sama kan, akar 8 dari X pangkat 5 dibagi 32 itu sama dengan 64 dibagi akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Nah, ini berarti teman-teman tinggal nyamakan aja ya. Berarti X pangkat 5 per 8, yang atas ini sesuai pakai ini, per 32, 2 pangkat 5, sama dengan 64 itu 2 pangkat 6, dibagi dengan ini, sesuai sifat yang ini juga, X pangkat 3 per 4, kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman kalikan silang lah ya. Berarti apa? X pangkat 5 per 8 dikalikan X pangkat 3 per 4, itu sama dengan 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 6. Di sini X pangkat 5 per 8 ditambah, karena dikali ya, pakai sifat yang ini, ditambah 3 per 4. Itu sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 6. Di sini paham ya teman-teman ya? Berarti apa di sini? X 11 per 8, karena apa? 3 per 4 kita buat 6 per 8 lah ya, biar sama. 5 tambah 6, 11, penyebutnya 8, sama dengan 2 pangkat 11. Nah, maka X-nya apa X-nya? X-nya berapa? Berarti apa dia X-nya? X-nya yang ini gimana? Ya udah, berarti cara gampangnya ini dikalikan biar jadi 1, berarti dikalikan 8 per 11, ya kan? Nah, yang kanan juga dikalikan 8 per 11. Kalau teman-teman coret di sini, jebret-jebret jadi X. Kalau teman-teman ini coret jebret-jebret menjadi 2 pangkat 8, kayak gitu. Gampang ya? Nah, yang ditanya apa? Belum selesai di sini. Yang ditanya adalah akar X dikurangi 2. Akar X dikurangi 2, berarti akar dari 2 pangkat 8 dikurangi 2. Artinya apa? Ini 2 pangkat 8 dibagi 2 dikurangi 2. Ya kan? Berarti 2 pangkat 4 dikurangi 2. 2 pangkat 4 berapa? 2, 4, 8, 16. 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Jawabannya adalah yang A. Easy. Nah ya. Oke, matematika mudah bukan? Mudah ya. Nomor 6. Nomor 6 ini persamaan tanda mutlak. Sebenarnya ini lebih ke matematika dasar, ada juga di matematika IPA juga ada. Kalau teman-teman mau cepetnya, teman-teman dari opsi jawaban ini masukkan ke ini kan, biasanya kan. Contoh, kalau teman-teman lihat di sini, minus 5, dia X-nya di antara kurang dari sama dengan minus 5 dan lebih dari sama dengan minus 3. Ya udah, teman-teman coba masukkan di sini minus 3. Ke sini minus 3. Nah, kalau bernilai benar, maka jawaban ini benar. Kayak gitu. Yang ada minus 3-nya benar. Berarti di sini ada minus 3-nya, ada minus 3-nya benar. Yang ini salah, yang ini salah. Kayak gitu kan. Nah, atau ya teman-teman harus paham konsepnya kayak gitu. Aku reviewkan konsepnya pertidaksamaan dulu. Nah, pertidaksamaan mutlak itu sebenarnya gini. Aku tanya, mutlak minus 3 berapa? Teman-teman jawab dulu deh, mutlak minus 3 berapa? Di chat nih, aku pura-pura nggak tahu nih. Teman-teman tidur juga nggak ya? 3, benar. Nah, kalau mutlak 3 berapa? 3 juga kan? Mutlak minus 1 juta, ya 1 juta. Mutlak 1 juta, ya 1 juta. Nah, tapi teman-teman harus memahami matematikanya itu didapetin 3 itu gimana kayak gitu kan.
Nah, 3 ini bisa dibuat dengan bentuknya gimana? Nah, mutlak minus 3 itu sama dengan 3. Kalau apa nih berarti? Kalau berarti dia itu kayak gini. Minus dari minus 3-nya kayak gitu. Atau gini ya, aku jelasinnya sesuai ini aja lah, nilai X lah ya. Kalau permisalan tuh agak gimana gitu. Nah, nilai mutlak X ini akan bernilai X dan bernilai min X. Nah, untuk saat X-nya lebih dari sama dengan 0, untuk X-nya kurang dari 0. Kenapa? Karena ya tadi dilihat tadi, mutlak minus 3. Mutlak minus 3 itu apa? 3. Nah, 3 ini seakan-akan yakni negatif dari nilai ininya sendiri, yakni minus 3. Ya kan? Nah, mutlak minus 2 itu berapa? 2. Nah, 2 ini didapat dari mana? Yang ini dari negatif dari nilai ininya sendiri, minus 2. Makanya di sini nilai mutlak X bernilai 2, yaitu X. Ya kan? Kalau mutlak 3, itu bernilai berapa? 3 lah ya. Berarti ini ya, bernilai X saat X-nya itu lebih dari 0. Dan bernilai min X saat X-nya kurang dari 0. Contoh, X kurang plus 1. Nah, X plus 1. Nah, katanya itu nilainya itu mutlak X-nya ini ya. Nah, harus teman-teman harus buat dua kondisi. Saat X-nya kurang dari 0, ya kan? Nah, maka apa? Bentar, ini kalau dia itu X-nya kurang dari 0, nah ini maka jadi negatif. Nah, negatif dari X plus 1 kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Sorry, kurang dari min 1 lah ya ini. Kurang dari min 1. Ini berarti dia itu X plus 1 biasa aja kayak gitu. Oke, saya sekarang kembali ke soal kayak gitu. Nah, katanya mutlak X min 5 ditambah mutlak X plus 3 itu sama dengan 8. Nah, ini harus teman-teman cek dulu kasusnya. Nah, kalau X-nya itu gini, harus teman-teman buat 0 dulu. X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya harus sama dengan 5. Yang ini X sama dengan min 3. Nah, jadi teman-teman harus buat dua kondisi kayak gitu. Harus membuat dua kondisi di mana teman-teman nanti ya, misalkan ya, kalau ini ya, teman-teman harus membuat beberapa kondisi di saat dia itu nilainya X-nya itu lebih dari 5 kayak gitu. Kalau X-nya lebih dari 5 ini persamaannya gimana? Kalau X-nya kurang dari 5 itu yang persamaan ini gimana kayak gitu kan. Terus lagi kalau teman-teman ngebuat persamaan kalau X-nya itu kurang dari minus 3. Nah, ini ntar persamaannya gimana? Terus kalau X-nya ini lebih dari sama dengan minus 3, persamaannya itu gimana? Gini kan. Nah, baru nanti didapatin persamaan, nanti teman-teman iriskan kayak gitu. Kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa dijadikan satu. Teman-teman kalau di sini ada garis bilangan, di sini ada minus 3, di sini ada 5. Nah, daripada teman-teman ya, ada dua kondisi, X-nya itu lebih dari 5, yang ini ya, ini. Nah, teman-teman kan bisa dibuat kondisi, yakni X-nya itu mulai dari minus 3, X lebih dari min 3. Nanti kondisinya X-nya kurang dari min 3, berarti yang di sini. Dan juga X-nya yang di antara ini. Nah, nanti kondisi persamaannya gimana? Jadi biar apa namanya nggak terlalu banyak lah. Yang ini 4, yang ini kan cuma 3 kan. Ya kan? Jadi kalau X-nya itu lebih dari 5 gimana? Kalau X-nya kurang dari negatif 3 gimana? Kalau X-nya di antara min 3 dan min 5 gimana? Kayak gitu. Nah, yuk coba kita kerjakan dulu. Sorry, ini agak lama jelasinnya karena teman-teman kan butuh ini ya. Aku jelasin dulu. Ada X min 5, ada ditambah
X plus 3 sama dengan 8. Aku buat garis bilangannya dulu, di sini min 3, di sini 5. Kita buat kondisinya saat X-nya ini lebih dari 5 dulu. Saat X-nya lebih dari sama dengan 5, maka persamaannya ini apa? Berarti ini positif kan? Berarti ini tetap X min 5. Terus ditambah yang ini otomatis kalau X-nya lebih dari 5 berarti ini positif kan? Positif kan? Berarti ini tetap X plus 3 sama dengan 8. Didapatkan 2X sama dengan berapa nih? Ini dikurangi ditambah ini berapa? 2. Min 2 dipindah ke kanan 10. Nah, ini kan maka X-nya sama dengan 5. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua harus teman-teman buat yang daerah ini kan. Ya kan? Nah, kondisinya saat minus 3 kurang dari X kurang dari 5. Nah, maka nilai dari mutlak X min 5 itu yang mana? Nilai mutlak X min 5. Dia itu bernilai X min 5 atau min dari X min 5. Yakni dia nilainya apa? Min X ya. Min dari X min 5. Kenapa? Karena dia itu kurang dari 5. 5 itu nggak ikut. Jadi kalau teman-teman ubah X-nya 5, ya, nah ini dia bernilai 0. Tapi di sini tuh X-nya kurang dari 5 loh. Berarti ya misalkan 4,9 lah ya. Nah, 4,9 dikurangi 5 ini kan negatif kan. Nah, maka kalau dalam kurung ini masih negatif, berarti dia bernilai min X atau nilai dari negatifnya kayak gitu. Ditambah X plus 3. Berarti ini dia tetap nilainya apa? X plus 3. Kenapa? Karena di saat rentang ini kalian buat misalkan dia itu min 3 sendirilah. Min 3 kalau dimasukkan ke sini kan 0 kan. Tapi ini kurang dari lebih dari min 3. Berarti dia itu nggak min 3 ya, min 2,9 lah. Nah, kalau min 2,9 ditambah 3 itu kan hasilnya positif kan. Maka keluar dari mutlak dia tetap positif X plus 3 kayak gitu. Nah, ini yang aku maksud. Sama dengan 8. Didapatkan 8 sama dengan 8. Dia memenuhi. Ya kan? Terus teman-teman cek lagi kasus yang terakhir. Saat dia itu X-nya kurang dari 3. Nah, X-nya kurang dari 3. Aku nanti akan jelasin dari 3 rangkaian ini, nanti dapetin jawabannya itu gimana aku jelasin. Nah, kalau X-nya kurang dari 3, teman-teman harus lihat dong, kalau di sini ada min 3, ada 5, ini kan berarti X min 3 kan ke arah kiri. Dan itu kurang dari min 3 lah ya. Berarti kayak minus 2 lah. Nah, kalau minus 2 dimasukkan ke X min 5 ini, hasilnya apa? Negatif kan? Berarti dia keluarnya sebagai minus dari X min 5. Nah, gini kan. Nah, biar teman-teman tahu cara merubah tanda mutlak ke tanda yang biasa ini. Ditambah X min 3, dia ini berapa? Min 2 lah ya. Coba min 2. Min 2 di sini berarti apa? Positif. Artinya dia tetap bernilai X plus 1, X plus 3. Tapi kalau dia di sini X kurang dari min 3 ini kita ambil 1000, pasti negatif kan. Maka dia harusnya keluarnya negatif dari X plus 3-nya kayak gitu. Jadinya negatif ya ini ya. Sama dengan 8. Nah, min X dikurangi X, min 2X. Min 5 dikurangi 3. Berarti apa? Min 5 dikurangi 3, min 8. 5 dikurangi 3. Dandar. 5 dikurangi 3, 2 kan? Berarti 2 kan? Nah, 2 kan sama dengan 8. Minus 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan minus 3. Nah, X-nya itu sama dengan minus 3. Nah, X minus 3 ini kita dapatin X min 3. Nah, Kak, apa sih Kak hubungannya antara yang 1, 2, 3, kondisi 1, 2, dan 3 itu? Hubungannya gimana? Kayak gitu kan? Nah, kita itu ada titik stasionernya. Di sini ada X min 5, ada X plus 3 kan? Kalau teman-teman ini jadikan sama dengan 0, di sini dapat min 3, di sini dapat 5 kan? Ya kan? Nah,
harus teman-teman uji dulu kayak gitu. Harus teman-teman uji dulu. Kalau dia itu ternyata dijawab yang teman-teman ambil di sini lebih dari X lebih dari 5 dan ternyata dia memenuhi, berarti nanti X lebih dari 5 ini jawabannya masuk gitu loh. Terus ternyata kalau teman-teman uji di antara rentang ini dan dia masih memenuhi, berarti jawabannya tuh HP-nya tuh dari sini kayak gitu. Nah, ternyata di ujian ini dia tidak memenuhi, maka jawabannya bukan dari sini ke sini bukan, tapi ya cukup yang daerah kanan aja yang diarsir kayak gitu. Nah, memenuhinya gimana? Memenuhinya itu saat nilainya itu sama kayak gitu. Oke. Nah, ini X dengan 5. Di sini X-nya lebih dari sama dengan 5. Boleh kan? Berarti dia memenuhi. Dia memenuhi. Di sini memenuhi. Nah, terus ini 8 sama dengan 8. Artinya apa? Dia di sini juga memenuhi. Nah, terus teman-teman cek di sini. Yang ini dia tidak memenuhi karena di sini kurang dari tapi di sini sama dengan min 3. Berarti di sini itu tidak memenuhi. Nah, artinya HP-nya apa? HP-nya yang ini kayak gitu. Nah, berarti di sini jawabannya harusnya apa? X-nya lebih dari sama dengan minus 3. Cuman di sini kenapa kok nggak ada? Mungkin kita agak salah ini ya. Salah menghitung ya. Berarti kalau kayak gini opsi yang mendekati ya itu yang E ya, min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Lebih dari hasilnya di sini. Berarti dia itu daerahnya yang mana? Yang ini daerahnya. Kayak gitu sih. Tapi harusnya ya kalau teman-teman cek di sini ya. Kalau teman-teman cek di sini. Sorry. Di sini tuh nggak memenuhi. Berarti dia tidak memenuhi. Di sini tidak memenuhi. Coba teman-teman buat di sini ya. Teman-teman lebih dari 5. Lebih dari 5. Misalkan dia di sini ambil 100. Masukkan ke sini. 100 dikurangi 5 ditambah 100 ditambah 3. Apa sama dengan 8? Enggak kan? Ya kan? Coba teman-teman masukkan nilai sedikit aja 6 di sini. 6 dikurangi 5 ditambah 6 ditambah 3 apa sama dengan 8? Ini 1 ditambah 9, apakah sama dengan 8? Enggak memenuhi. Oh, berarti HP-nya itu emang yang ini, HP-nya. Jawabannya adalah yang E. Yang ini salah berarti ya. Kalau di persamaan ini, kalau di persamaan agak sulit ya. Aku mikirnya ini agak sulit sih. Aku lebih suka yang pertidaksamaan sih. Yang pertidaksamaan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, dari tanda mutlak, ya teman-teman tinggal masukkan aja, bro. Ini tipsnya ya, kalau di soal UTBK, soal kayak gini jangan dikerjakan dengan konsep. Teman-teman kerjakannya langsung masukin ini aja, opsi-opsinya. Kalau di sini X-nya lebih dari sama dengan 5, masukkan di sini 5. Nah, kalau dia di sini 5 ternyata memenuhi, itu sama dengan 8. Nah, berarti yang jawabannya ada sama dengan 5-nya pertahanin. Yang nggak ada langsung coret-coret gini loh. Kayak gitu kan. Terus coba di sini ada kurang dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 3. Nah, masukkan yang ini. Kalau kurang dari sama dengan 5 atau minus 5 kalian masukkan ke sini ternyata tidak memenuhi, artinya tidak sama dengan 8 di ruas kiri, berarti ini salah. Berarti jawabannya yang E, gitu aja. Kalau nggak mau ribet, ya pakai konsep kayak ini tadi. Cuman agak ribet lah ya yang ini tadi aku jelasinnya. Sorry lah ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini dia itu soal tentang sudut-sudut ya. Teman-teman harus ingat kalau sudut dia itu ada ini, di sini ada X, berarti di sini apa? 180 minus X karena dia lurus kan, terus dikurangi yang ini. Nah, terus kalau ada juga kalau bertolak belakang. Ini 80 berarti di sini 80, harus sama ya. Terus ada juga yang ini. Nilai dari ini itu sama dengan nilai yang ini. Nilai yang ini harus sama dengan yang ini kayak itu.
Nah, konsepnya gitu-gitu aja sih untuk soal-soal kayak gini. Nah, kalau teman-teman cek di sini itu ada apa? Ada 75. Berarti kalau bisa dilihat di sini berapa? 75 juga kan? Nah, berarti yang di sini apa? 180 minus 75. Ya kan? Kalau di sini Y, berarti di sini 180 minus Y. Di sini 180 minus Y, di sini Y juga. Karena dia apa? Bertolak belakang. Nah, kalau di 135, di sini 135. Di sini berarti 180 minus 135. Kalau di sini X, berarti di sini apa? Di sini 180 minus X kan. Berarti yang di sini juga 180 minus 75. Ya kan? Nah, ingat dalam suatu bangun tertutup ini itu ya sudut-sudutnya kalau dijumlahkan ini sama ini harus bernilai 360 derajat. Sudut yang tertutup itu harus totalnya 360 derajat. Nah, teman-teman berarti di sini harus bisa menjumlahkan, ya kan? Yang diminta apa sih? Nilai X plus Y-nya kan? Nah, ya udah teman-teman coba di sini 75, di sini berarti 180 min 75, di sini 180 min 75. Berarti ini aku tulis dulu 180 min 75. Atau kita buat berapa nilainya? 105 lah ya. Ditambah dengan sudut yang ini. Kalau di sini Y, berarti di sini apa? 180 minus Y kan? Nah, gini kan, ditambah sudut yang ini. Kalau di sini 135, ini kan lurus. Berarti di sini apa? 180 minus 35. Berarti 45. Ditambah, kalau di sini X, berarti di sini 180 minus X. Dengan 360. Nah, ini pindahkan ke ruas kanan. Berarti didapatkan apa? X plus Y kan? Nah, yang 360 pindah ke kiri. Berarti apa? 105 ditambah 180 ditambah 45 ditambah 180 dikurangi 360. Didapatkan X plus Y-nya sebesar 150. Nah, yang diminta itu ini. Kalau teman-teman nggak ingat bahwa sudut di dalam bangun tertutup, ya sudut di ruang tertutup itu sama dengan 360, maka teman-teman nggak bakal dapatkan X plus Y-nya. Teman-teman mau cari sampai gimana pun, untuk mencari nilai X sama nilai Y-nya ini, itu agak sulit. Kalau hanya cuma bermodalkan bertolak belakang, itu nilainya sama. Yang kalau berpelurus ini 180 minus X-nya, itu nggak bakalan dapat. Kayak gitu ya. Tapi harus teman-teman paham bahwa jumlah total dari sudut-sudut yang di dalam bangun ruang tertutup ini itu semuanya ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini itu sama dengan 360 derajat. Sekalipun bentuknya acak-acakan, bentuknya misalkan gini. Nah, ini 360 derajat. Nah, ini 360 derajat kayak gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor 8. Diketahui 150 harimau mampu memakan 90 kerbau dalam waktu 1 hari. Jadi 150 harimau ini mampu memakan 90 kerbau dalam waktu 1 hari. Apabila setiap harimau memiliki kemampuan yang sama dan setiap kerbau saling identik, artinya apa? Kerbaunya itu sama persis. Kalau dia enggak, karena kalau dia itu lebih besar, otomatis nanti mempengaruhi ya harimau makannya lama ya, lebih lama ya. Tapi di sini tulisannya identik. Artinya apa? Dia itu persis. Kalau dia identik persis, maka nanti kecepatan harimau ini memakannya itu bakalan sama kayak gitu. Nah, waktu yang dibutuhkan bagi 70 harimau untuk mampu memakan 210 kerbau itu gimana? Nah, kita enaknya gimana ini berarti ini? Nah, kalau harus teman-teman ingat dulu, di sini ada harimau, di sini ada kerbau. Nah, kalau harimaunya semakin banyak, ya kan, otomatis
waktu untuk memakan kerbaunya, ini waktu ya. Waktu untuk memakan kerbaunya lebih sedikit atau lebih banyak? Kalau kerbaunya identik. Waktunya lebih sedikit, kayak gitu kan. Waktunya lebih sedikit. Kalau harimaunya lebih banyak, waktunya lebih sedikit. Nah, tapi kalau harimaunya semakin sedikit dengan kondisi kerbau yang sama, dia membutuhkan waktu yang apa? Lebih lama kayak gitu. Nah, jadi di sini perbandingan yang saling berpengaruh itu apa? Harimau dan waktu ya. Kalau harimau dan kerbau ini nggak ada yang beda kayak gitu, senilai. Tapi kalau harimau dengan waktu itu nggak senilai. Jadi kalau harimaunya semakin tinggi, waktunya semakin cepat. Nah, tapi kalau harimaunya semakin sedikit, waktunya semakin lama. Nah, kalau di sama kerbau, kalau harimaunya banyak, otomatis kerbaunya juga semakin cepat kan habisnya kan, ya kan? Nah, itu senilai, beda dengan kayak yang waktu kayak gitu. Nah, biar nggak bingung, kita tulis aja lah ya. Kita tulis. Kita ada 3 komponen. Kalau 150 harimau, itu dia bisa memakan 90 kerbau nih. Nah, dalam waktu 1 hari. Nah, kita bagi dengan 3. Berarti apa? Kalau 50 harimau, itu berarti dia menghabiskan berapa kerbau? Ya 30 kerbau. Kecepatannya tetap 1 hari kayak gitu. Kenapa kok tetap 1 hari ya? Karena jumlah harimau sama jumlah kerbaunya perbandingannya sama gitu loh. Kalau misalkan di sini 50 harimau terus kerbaunya yang dimakan 50, ya pasti nggak sama, nggak 1 hari kayak gitu. Bisa lebih lama atau lebih lambat kayak gitu. Waktunya nggak berubah. Nah, kalau sekarang gini, kalau 50 harimau itu 30 kerbau dimakannya 1 hari. Kalau 10 harimau gimana? Kalau 10 harimau dia memakan 30 kerbau, kira-kira waktunya lebih dari 1 hari apa kurang dari 1 hari? Coba teman-teman pikir dulu. Kalau 10 harimau, ya kan, itu waktunya lebih lama atau lebih lambat nih? Pak teman-teman. Nah, benar, lebih lama kan? Kalau 50 harimau, 30 kerbau yang dimakan membutuhkan waktu 1 hari. Tapi kalau 10 harimau memakan 30 kerbau, otomatis waktunya lebih lama dong, ya kan? Lebih lama. Waktunya berapa? Ya 5 hari. Ya tinggal ini aja, ini berkurang seperlimanya, maka harinya ini kita kalikan 5 kayak gitu. Sorry, ini dikalikan 5 ke bawah maksudnya. Dikalikan 1/5. Nah, kalau 10 harimau 30 kerbau. Nah, ini kenapa sih kok dijadiin 10 harimau? Karena ini di sini ada 70, ada 210. Nah, kenapa? Teman-teman harus mengalihkan dengan 7. Nah, kalau 70 harimau itu jadinya apa? Jadinya di sini 210 kerbau. Nah, harinya semakin cepat atau semakin lama? Ayo, ini kalau teman-teman nggak paham dari aku jelasin di atas tadi bakalan salah. Kalau 70 harimau, 210 kerbau, waktunya lebih cepat atau lebih lambat atau sama? Coba. Nah, coba teman-teman jawab dulu deh di chat. Lebih lama, lebih lama, sama. Nah, benar, waktunya adalah sama 5 hari kayak gitu. Jadi gini ya, dia itu kalau bersifat perbandingan itu harus sama. Jadi gini, aku ulangi dari atas ya. Kalau 150 harimau memakan 90 kerbau, itu waktunya 1 hari. Nah, kalau aku kecilin, ya 50 hari,
50 harimau, ya kan? 30 kerbau, itu waktunya sama apa enggak? Sama. Karena apa? Kita perbandingannya itu sama gitu loh. Perbandingannya istilahnya sama kayak gitu. Ini dikalikan 3, diturunkan 3 kali, ini diturunkan 3 kali. Nah, ini nggak akan mempengaruhi harinya kayak gitu loh. Karena kita menurunkannya secara sama. Jumlah harimaunya dikurangi sepertiganya, jumlah kerbaunya dikurangi sepertiganya, otomatis harinya itu sama kayak gitu kan. Ya kan? Nah, kecuali di sini berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini itu harimaunya dikurangi seperlimanya menjadi 10 harimau, tapi kuantitas kerbaunya tetap 30. Otomatis waktunya itu lebih lama karena harimaunya lebih sedikit. Harimaunya lebih sedikit, jadi untuk makan 30 kerbau itu waktunya lebih lama, nggak sehari, tapi dia 5 hari. Kenapa? Kalau dia diturunkan seperlimanya, maka di sini waktunya harus dikalikan 5 kalinya kayak gitu. Nah, kalau di sini yang diminta 70 harimau, ini aku kalikan 70 harimau. Nah, ternyata makannya 210 kerbau. Nah, otomatis ini dikalikan 7, nah 30 ini ternyata untuk mencapai 210 juga dikalikan 7. Nah, ini perbandingannya sama gitu loh. Maka ya waktunya tetap sama 5 hari kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham ya? Jadi kayak gini ya. Untuk 5 pekerja, 5 pekerja untuk membuat 5 kue itu dibutuhkan 1 hari. Nah, kalau satu pekerja untuk membuat 1 kue, lamanya berapa? Ya jangan 1/5 hari, tapi ya dia tetap 1 hari karena kita menurunkannya sama, pekerjanya diturunkan diturunkan 5 kalinya, kuenya diturunkan 5 kalinya kayak gitu. Kecuali kalau satu pekerja ini membuat berapa nih? Tetap 5 kue kayak gitu. Maka waktunya yang dibutuhkan otomatis lebih lama dong. Ya kan? Berarti lebih lamanya berapa? 5 hari kayak gitu. Kenapa? Karena yang satu diturunkan seperlimanya, yang kuenya ini tetap kayak gitu, tetap 5 kue di sini, tetap 5 kue, makanya dia lebih lama. Tapi selagi dia penurunannya itu berbanding sama, dia nggak mempengaruhi kayak gitu. Jadi jawabannya yang E ya. Semoga teman-teman nggak paham, paham lah ya. Nggak bingung maksudnya. Jadi soalnya juga agak gimana ya. Kayak tadi teman-teman jawab yang lebih lama itu mungkin karena ini ya. 70 harimau, di sininya 210 kerbau. Padahal kalau teman-teman lihat di sini tuh harimaunya ditingkatin 7 kali, kerbaunya ditingkatkan 7 kali. Otomatis ya nggak ada perbedaannya cuy. Ini cuman kayak kalian punya pecahan dalam bentuk besar, terus kalian jadiin pecahan yang bentuknya kecil gitu loh. Atau dari sebaliknya, pecahannya kecil, teman-teman jadikan besar kayak gitu. Ya sama aja. Oke, paham lah ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 itu ini balik lagi ya. Ini ke soal-soal tentang fungsi kuadrat lah ya. Persamaan kuadrat lah, tentang diskriminan lah ya seharusnya. Kenapa? Dia di sini bilangnya apa? Semua bilangan real P sehingga persamaan ini dan persamaan ini memiliki tepat satu solusi kayak gitu. Nah, katanya bilangan ini sama bilangan ini memiliki tepat satu solusi. Nah, kalau teman-teman gambarkan tepat satu solusi itu apa? Kalau persamaan kuadrat ini kan. Nah, ini apa? D-nya sama dengan 0. Kalau gambarnya ini D-nya kurang dari 0. Kalau gambarnya ini berarti D-nya lebih dari 0 kayak gitu kan. Tapi jangan salah, di sini yang diminta apa? Kedua persamaan ini memiliki solusi tepat dx 1, y1. Artinya kita harus menyamakan y1 sama dengan y2. Misalkan yang di sini kita anggap 1, yang di sini y2, maka x kuadrat minus 6x ditambah 3p itu sama dengan min x kuadrat dikurangi 2px ditambah 1. Kenapa? Karena dia sama kayak gitu. Karena di sini solusinya solusi bersama. Kayak gitu. Artinya Y1-nya ini kita harus sama dengan Y2.
Nah, kalau sudah kita pindahkan 2 saja menjadi apa di sini? 2x kuadrat ditambah 2p min 6x ditambah 3p min 1. Itu sama dengan 0. Nah, baru di sini kita kerjakan yang ini, tepat satu solusi. Nah, tepat solusi ini saat diskriminannya sama dengan 0. B kuadrat minus 4AC-nya sama dengan 0. Kayak gitu kan. Ya udah kita tulis. B kuadrat berarti 2P min 6 kuadrat minus 4 dikalikan 2, dikalikan C-nya 3P min 1 sama dengan 0. Nah, kita buat menjadi di sini 4P kuadrat minus berapa nih? 24B ditambah 36 dikurangi 2, 4 kalikan 2, 8, 8 kalikan 3 berarti 24 lah ya. 24 dikurangi 8 sama dengan 0, 24P. Sorry, ditambah. Nah, berarti didapatkan apa? 4P kuadrat dikurangi di sini 48P minus 24 minus 24 48 ditambah 44 karena 36 ditambah 8 sama dengan 0. Terus kita bagi dengan 4 menjadi P kuadrat dikurangi 12P ditambah 11 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P min 1, P min 11 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 1 atau P-nya sama dengan 11. Maka jawabannya adalah yang D kayak gitu. Lanjut lah ya. Jadi teman-teman harus paham di sini itu apa? Semua bilangan real P sehingga persamaan ini dan ini memiliki tepat satu solusi. Nah, artinya apa? Dua persamaan ini harus kalian samakan dulu buat mendapatkan persamaan gabungan. Nah, persamaan gabungan ini kalian cari diskriminannya harus sama dengan 0. Kenapa? Karena dia memiliki tepat satu solusi. Ini jawabannya nomor 9 adalah yang D. Paham ya? Nomor 10. Nomor 10. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah tipe soal yang 1, 2, 3, 4 ya. Nah, teman-teman harus cek dulu di sini. Berikut adalah pernyataan yang disajikan. Suku X bernilai 19. Yang kedua, pola ABC implikasikan A kuadrat dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Suku yang Y bernilai 22. Yang keempat, 3 angka yang terdapat dalam satu segitiga merupakan panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku dengan satu angka yang berada di atas 2 angka yang lain merupakan panjang sisi miringnya. Pernyataan yang benar. Nah, kita ceknya paling gampang ini. Yang nomor 2 dulu ya. Pola memiliki A kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat. Kalau teman-teman lihat di sini apa? Ada 5, ada 3, ada 4. Ini kan berarti apa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat kan? Terus yang di sini juga 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, otomatis soal ini mengimplementasikan Pitagoras. Berarti yang 2 itu benar. Berarti harus mengandung jawaban nomor 2. Berarti tinggal A, C atau E. Nah, kita cek. Suku X bernilai 19. Apakah bernilai 19? Kita cek. Berarti apa? X-nya ini adalah 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Artinya 64 ditambah berapa nih? 225. Itu sama dengan 289. Nah, X-nya adalah akar dari 289. Ini 17. Dia di sini 19, maka salah. Yang ada satunya salah. Nah, berarti jawabannya tinggal C sama E. Nah, yang E pasti salah karena yang benar semua pilihan salah. Padahal apa? Yang nomor 1 udah salah kan? Berarti enggak semua pilihan benar. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, yang 4 ini apa? 3 angka yang terdapat dalam satu segitiga merupakan panjang sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku. Nah, sama. Jadi gini, dia tuh bilangnya gini, intinya ini tuh kayak Pitagoras di sini. 3 angka terdapat satu segitiga merupakan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Ini segitiganya siku-siku benar. Terus dengan satu angka berada di atasnya
dua angka yang lain, ini sama ini ada di atasnya. Ini adalah panjang sisi miringnya R. Benar kan? Otomatis jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, benar lah ya. Oke, jadi kalau menurut aku soalnya ini agak mudah. Yang sulit tadi mungkin yang di sini ya. Kalau aku menilai ya 1 sampai 10, mungkin di sini yang agak middle teman-teman hati ketipu. Terus sama yang di sini tadi, ini agak middle juga. Tapi sebenarnya ini mudah. Kalau teman-teman langsung masukkan ini, coba-coba jawabannya kayak gitu. Dan cepatnya gitu ya, masukin opsi jawabannya ya. Ini gampang. Nah, kalau yang ini harus berarti teman-teman harus tahu gimana cara ngekstrak rumus ini dari diagram Venn ini kayak gitu. Jadi nggak usah hafalan ya. Kalau himpunan A min B itu himpunan A dikurangi himpunan A irisan B nggak usah hafalan ya. Tapi perwujudan dari teman-teman gambar yang ini kayak gitu. Nomor 3, ya ini tadi cuma himpunan diagram Venn. Nomor 2 ini tadi cuma bunga. Diskon, ingat kalau diskon itu mengurangi harga yang kalian bayarkan. Kalau tax atau pajak itu menambah harga yang kalian bayarkan. Itu yang perlu kalian ingat. Nah yang ini tadi soal-soal perkalian aljabar biasa yang teman-teman harus perhatikan. Kalau ada ini persen dari suatu nilai itu sama dengan ini persen dari suatu nilai juga, itu pasti jawabannya sama kalau semua komponen angkanya itu sama kayak gitu. Karena dia hanya bersifat A dikalikan B dibagi C sama dengan B dikalikan A dibagi C. Intinya gini aja. Oke, dari aku 1 sampai 10 itu aku juga gak serak ya. Tapi ini aku ada beberapa soal juga di sini. Bentar. Yang aku tuliskan ya, aku kan ini juga membuka ini ya, buat teman-teman bimbel juga itu privat. Soalnya ada yang persis soal UTBK, bentar aku kemarin inget tuh. Mana ya? Kok nggak ada ya? Itu soalnya sama persis kayak ini loh, yang tadi aku. Nah, ini soal kalau yang ini tadi soal yang diskon ya. Itu ya, sorry ini bukan masalah diskon, tapi ini soal tentang bunga itu kalau di bank itu. Dan aku mau jelasin juga. Nah, yang aku mau jelasin ini tadi loh. Diagram Venn. Jadi diagram Venn yang tadi kan himpunan ini ya. Himpunan bilangan apa tadi? Bentar, aku mau mengecilkan layarnya. Kita coba latihan ini ya. Aku coba bahas ini dulu. Nah, kalau ini tadi kan diagram Venn kan. Tadi kan kita bahas diagram Venn ya. Ini sama aja. Kalau teman-teman cek di sini, ABC berturut-turut himpunan bilangan prima yang kurang dari 100. Nah, A ini himpunan bilangan prima kurang dari 100. Nah, yang B ini dia himpunan bilangan genap dari kurang dari 100, genap kurang dari 100. Nah, yang C ini himpunan ganjil kurang dari 100. Nah, coba kalian jawab. Jawabannya itu apa? A, B, C, D, atau E. Nanti aku kasih tahu cara cepat jawabnya itu gimana, aku kasih tahu. Coba teman-teman jawab. Jawabannya A, B, atau C. Ya, teman-teman dapat yuk. Ini kalau udah dapat langsung tulis di kolom komentar. A, B, atau C. Yuk, 1 orang atau 2 orang jawab. Yang D, ada lagi nggak yang jawab nih? Kak Muhammad Naufal, yang D. Yang lain?
Ini soal membingungkan buat kalian-kalian yang bingung. Tapi kalau kalian menemukan satu kunci aja, ini bakalan nggak bingung soal ini. Satu orang lagi deh jawab deh, baru aku jelasin. Satu orang lagi. Gak ada yang mau jawab? Gak ada yang mau jawab? Oke, kita bahas aja lah ya. Nah, kalau teman-teman ini ngejawab soal kayak gini, cari dari bahasanya ini yang teman-teman gampang pahami. Kalau himpunan bilangan prima, misalkan kurang dari 100, teman-teman nggak ingat bilangan prima itu berapa, nggak ingat, coba yang lain, opsi yang lain. Bilangan genap, bilangan ganjil, ini manfaatkan. Tapi kalau teman-teman ingat, himpunan bilangan prima kurang dari 100, berarti himpunan bilangan prima itu apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, gini kan, dan seterusnya kan. Nah, kalau nggak ingat himpunan bilangan prima, tapi paling nggak teman-teman tahu himpunan genap sama himpunan ganjil. Himpunan genap kurang dari 100, himpunan ganjil kurang dari 100. Kalau himpunan genap itu nilainya berapa? Kurang dari 198, 96, 94 kan. Kalau himpunan ganjil sampai 2 lah ya. Nah, sampai negatif juga. Kalau ganjil 99, 97, 95. Nah, kalau teman-teman lihat, apakah ada bilangan genap itu yang ganjil atau bilangan ganjil itu yang genap? Nggak ada kan? Ya kan? Dia nggak pernah beririsan. Bilangan genap nggak ada bilangan ganjil nggak ada bilangan genap. Otomatis B dan C ini nggak ada hubungannya. Dia nggak ada irisannya. Dia terpisah. Nah, kalau teman-teman cek ya, yang ini jawaban B. B sama C ini dia beririsan. Nah, ini kan salah kan? Ya kan? Nah, yang B sama C ini bisa, ini B sama C bisa, B sama C ini ya yang A ini salah ya. Kenapa? Ada nilai C yang dia nilai B ini salah. Berarti tinggal jawabannya apa? A, D sama E. Nah, terus kalau teman-teman cek bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Teman-teman cek di sini ada bilangan genap, ini bilangan ganjil, ini bilangan ganjil kan. Atau paling enggak ada bilangan genapnya kan. Nah, maka yang A ini dia ada yang bilangan genap, dia ada yang bilangan ganjil, maka jawabannya adalah yang A. Nah, yang A ini dia ikut sebagian bilangan genap, bilangan primanya contohnya 2. Ada juga bilangan prima yang dia itu ikut C, yakni bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya kayak gitu kan. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, kalau yang D ini salah, kenapa? Karena bilangan primanya itu dimulai dari 2. 2 itu bagian dari bilangan genap. Kalau jawabannya kayak gini mungkin benar ya. Nah, yang E ini salah juga karena dia itu A-nya itu nggak cuma bilangan genap aja. Bilangan prima kan bisa ganjil genap. Maka jawabannya benar adalah yang A. Nah, ini adalah soal-soal diagram Venn kayak gitu. Teman-teman harus paham ya. Oke, dari itu aja. Ini sebenarnya ini sih materi tentang TPS. Ya, aku juga ngajar private kan kayak gitu. Oke, ini sebelum kita akhiri, mari kita berdoa ya. Oh ya, kalau teman-teman mau tanya tentang jurusan atau mau sharing-sharing, langsung bisa ke IG aku ya. Ini follow juga, Siswan Irfandi, I-nya 2. Oke. Nah, terus aku juga teman-teman nih, kalau yang mau terakhir ya, kalau mau private ini bisa langsung kontak aku ya, 082316003357. Teman-teman catat dulu. Ini aku akan kita akan ini ya bersifat private ya kayak gitu ya. Private one on one. Nya satu versi satu lah, ini aku buatin melalui Zoom kayak gitu. Nah, sebenarnya yang berminat nanti teman-teman ini aja ya, PC ya. Ini teman-teman save aja dulu kayak gitu. Aku kemarin ada, sorry, bentar ya. Ini aku ada mana ya? Aku kemarin ada ininya. Nah, ini loh. Jadi harganya beneran miring. Jadi kalau ini 8 kali pertemuan, 1 bulan lah ya.
yang harganya 1 juta kalau private ya. Jadi teman-teman yang saya intek bisa tanya PR apapun, misalkan mau ngerjain tugas kesulitan atau apa bisa nge-PC aku atau privat itu bisa 450 yang awalnya 1 juta. Nah, intensif TPS ini PK ini 1 juta jadi harga 500.000. Ini udah diskon 50% ya. Kalau intensif SBMPN, nah SBMPN ini 1,4 menjadi 650. Ini diskonnya gila-gilaan kan. Nah, di tahun 2017 aku SBMPN ini ujian SBMPTN-nya Politeknik ya, ini Politeknik ya, itu di PENS itu peringkat 1 nasional kayak gitu. Jadi dari ribuan peserta ya atau puluhan ribu lah itu aku yang nomor 1 di PENS kayak gitu. Jadi aku berani membuka intensif SBMPN. Lalu intensif matematika IPA ini 1,6 menjadi 700.000. Kimia 1,6 menjadi 700.000. Nah, kenapa aku nggak kasih bio, nggak aku kasih fisika? Karena jujur ya, aku lemah di bio dan fisika. Makanya di sini aku coba mengakomodasi teman-teman yang pengen intensif sama aku sesuai apa yang aku bisa. Private, TPS, SBMPN, matematika, kimia, kayak gitu. Nah, ini harganya miring banget lah daripada harga ininya ya, harga normal kayak gitu. Nah, kalau teman-teman berminat, chatnya di 0823 160 3357 atau teman-teman DM aja lah di Instagram Siswan Irfandi. Ya teman-teman follow ya. Kalau teman-teman yang follow hari ini ntar aku follow back deh kayak gitu. Oke, dari aku udah cukup. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan di-share ya rekamannya ya, kayak gitu ya. Thank you, teman-teman. Ya, sama-sama.